nanti tentunya seperti apa evaluasi dari pemerintah berkaitan dengan kebijakan ini. Nah, tapi dari IGS sendiri, tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan HGBT ini seperti apa, Pak Salis? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab itu, barangkali ada baiknya saya akan sedikit tentang IGS. Jadi IGS ini membernya adalah bukan hanya perusahaan-perusahaan dari hulu dan hilir, tapi di situ ada midstream atau di industri tengah gitu ya. Dan ini yang kemudian mendapat dampak yang paling besar dari adanya kebijakan HGBT ini. Jadi kalau tadi dibahas antara industri hulu dan industri hilir, tapi sebetulnya ada uh, industri yang di tengah yaitu midstream yang tidak kalah sakitnya gitu dengan adanya kebijakan ini karena mereka harus benar-benar meminimalkan pendapatan mereka. Ini pertanyaannya berkaitan dengan seperti apa yang dirasakan begitu dari pelaku industri di sektor midstream migas begitu. Tadi Anda menyebutkan bahwa tidak kalah sakit begitu karena harus artinya meminimalkan cost begitu utamanya dari sisi operasi begitu. Tapi mungkin Anda bisa menjelaskan lagi lebih detail seperti apa, Pak Salis? Baik. Ya, jadi tadi kalau saya simak dari diskusi sebelumnya bahwa industri hulu dan hilir merasa saling berkurang ininya profitnya hingga penerimaan negara berkurang. Nah, yang tidak diperhatikan atau belum diperhatikan adalah industri midstream atau di sini adalah beberapa perusahaan yang mengelola seperti fasilitas atau infrastruktur yang justru menyediakan dari hulu ke hilirnya menyambungkan gitu seperti halnya arun regas gitu ya atau yang mempunyai pipa gas gitu ada pipa distribusi, ada yang lain gitu ya. Itu yang justru kemudian harus mengurangi profitnya karena adanya kebijakan ini gitu. Artinya misalnya PT Arun Gas yang waktu itu membangun regasifikasi kemudian membangun pipa dari Arun ke Belawan gitu ya dengan kapasitas yang sudah dihitung pada waktu itu maksimum kapasiti katakanlah 400 atau bahkan 500 mm, tapi nyatanya bahwa industri di situ dia berkembang, maka harga tol fee-nya yang sudah di-set dengan harga tertentu itu, maka dia akan berkurang. Nah, setelah berkurang, sekarang dikurangi lagi. Jadi mungkin itu harus dilihat komprehensif ya, karena industri gas ini benar-benar harus terintegrasi antara hulu atau upstream, midstream, dan downstream-nya. Oke, Itu, baik. Mbak. Baik, Pak Salih, sebetulnya ada juga yang menyebutkan begitu ya, mempoint out bahwa memang untuk jangka pendek kebijakan ini baik begitu karena benefit untuk industri terasa. Tapi mungkin untuk jangka panjang memang cukup menjadi tantangan ya karena tadi sekali lagi harga yang terbentuk ini kan tidak sesuai dengan mekanisme pasar begitu. Sehingga tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa memang untuk di sektor upstream dan juga midstream ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi ketika kebijakan ini dilanjutkan begitu, mungkin efek jangka panjang yang dirasakan baik dari upstream dan juga midstream seperti apa? Iya, memang ini perlu evaluasi lagi yang lebih detail ya, karena menurut kami bahwa pengembangan atau industri yang terimbas oleh HGBT ini itu belum signifikan berkembang, artinya menambah jumlah industri itu sendiri, tapi bahwa itu menambah produk mungkin dari existing industry gitu ya, atau industri yang ada sekarang, sehingga ini ya menguntungkan quote and quote existing industry yang memang mengelola itu. Sedangkan berkembangnya atau katakanlah nanti yang signifikan adalah menambah tenaga kerja atau menambah kompetensi atau menambah daya saing itu justru belum terlihat. Jadi kami melihat bahwa memang harus dievaluasi lebih baik lagi karena memang kebijakan ini kan suatu keputusan yang ada time frame-nya gitu. Jadi tidak untuk selamanya, jadi harus dievaluasi dan ini setelah tumbuh maka itu akan menjadi multiplier efek ke industri lain gitu.
Oke, baik. Tapi berbicara berkaitan dengan tadi ya harga gas, di hulu saat ini begitu ketika kita compare juga dengan harga keekonomiannya, ataupun juga dengan harga, yang ditetapkan dari HGBT sendiri yaitu di $6 per MMBTU begitu. Apakah memang sebetulnya cukup, fair atau bagaimana Pak Salis? Untuk hulu sendiri kalau dibilang fair ya tidak ya, karena ongkos produksi apalagi, untuk yang depleted, field atau lapangan-lapangan yang udah deplesi seperti di X, Total di Mahakam gitu ya, itu ongkos produksinya dari tinggi gitu ya. Jadi, eee, kalau dipatok 6 di Flanegate, itu berapa, hulu apa berapa cost di hulu yang harus ditanggung oleh, eee, PSC atau KPS sendiri itu sangat-sangat, tidak masuk akal gitu. Artinya kalaupun itu kemudian di diganti atau katakanlah pendapatan negara yang kemudian dikurangi, tapi sampai kapan, sampai bertahannya sampai sejauh mana gitu, itu bisa bertahan. Karena makin lama makin, tinggi biaya operasinya gitu ya, Oke, untuk mhm, lapangan-lapangan yang sudah mature. Jadi oke. memang kalau harga 6 dolar per MMBTU di Flanegate itu bagi hulu itu, cukup ini, cukup apa, berat gitu ya. Oke, artinya semakin hari juga akan semakin menantang begitu. Tadi karena Anda juga mem-point out bahwa dari sektor, mungkin operasi juga akan terus bertambah begitu ya biaya cost-nya begitu ya Pak Salis? Betul, Oke, kecuali misalnya di sana ada teknologi yang kemudian membuat efisiensi biaya apa, operating cost dan sebagainya, tapi itu kan usaha-usaha di hulu yang harus, lebih lebih apa, digali lagi efisiensi dan sebagainya. oke, baik. Nah, sementara kalau kita lihat begitu ya angka yang disebutkan untuk nilai pendapatan negara yang hilang di sektor hulu dari kebijakan HGBT ini mencapai, lebih dari 40 triliun rupiah begitu, berkisar di 45,06 triliun rupiah. Tapi perhitungan dari Indonesian Gas Society sendiri seperti apa mungkin, bisa lebih rinci lagi seperti apa Pak Salis? Ya memang kami, tidak belum menghitung ininya apa, kerugian atau quote unquote kerugian dari, kebijakan ini ya. Jadi, kalau yang kami dapat itu memang ada studi dari Universitas Indonesia, kemudian kajian-kajian yang dilakukan oleh independent independent consultant ya. Tapi di IGS sendiri di dalamnya kita belum menghitung itu, rincian itu karena kami melihatnya di dalam, keanggotaan kami sendiri memang ada hulu, ada hilir, ada midstream sehingga mereka sebetulnya, saling apa ya, saling mensupport kalau misalnya ada seperti ini, mana yang harus dikritisi itu, sangat sangat apa, berkembang di sana. Jadi kalau spesifik studi itu nggak ada, tapi kalau yang, didapat bahwa ada sebesar 40-an triliun itu yang kami dapatkan memang dari hasil studi yang dilakukan oleh orang lain.